Baiklah, kami delegasi dari Universitas Sriwijaya Chamber paper presentasi. Saya Bunga Misra Oktariani dan rekan saya Sulistiarani. ASEAN adalah salah satu organisasi regional yang menghimpun negara-negara kawasan. Adapun ASEAN memiliki agenda pendidikan dalam mendukung pendidikan berkelanjutan sebagai respon ASEAN dalam mengatasi kesenjangan-kesenjangan pendidikan yang ada di negara anggota kawasan. Indonesia adalah salah satu negara anggota kawasan yang juga berpartisipasi dan membentuk suatu program dalam mendukung pendidikan yang ada dalam agenda ASEAN. Salah satu programnya adalah Student Exchange. Student Exchange di Indonesia sendiri memiliki kesenjangan-kesenjangan yang ada. Salah satu kesenjangan yang ada di Indonesia yaitu berada di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki program Student Exchange yang mana hal tersebut mendukung pelajar-pelajar agar meningkatkan kualitas diri, yang mana hal tersebut akan menjadi program dalam bertukar budaya atau bertukar pelajar yang ada di Indonesia antara negara yang satu dengan negara yang lain. Tetapi hal-hal tersebut hanya dinikmati oleh pelajar-pelajar kota, karena pada kenyataan status quo yang ada, banyaknya pelajar-pelajar dari daerah yang tidak ikut serta dalam program Student Exchange. Dari hal tersebut, kami berangkat mengenai latar belakang tersebut, maka dengan bangga kami mempersembahkan karya tulis kami yang berjudul Analisis Student Exchange Sumatera Selatan dalam mendukung Indonesia untuk mewujudkan agenda pendidikan berkelanjutan ASEAN melalui pendekatan public policy. Public policy adalah kebijakan yang dilakukan sebagai suatu kegiatan dalam merespon suatu usulan-usulan yang diusulkan baik secara perorangan, kelompok, partai, ataupun yang lain dalam merespon suatu permasalahan atau kesenjangan-kesenjangan dan juga hambatan-hambatan baik yang ada di dalam masyarakat maupun dalam faktor yang lainnya. Nah, dari kebijakan public policy, dari konsep public policy ini sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyusunan agenda. Penyusunan agenda ini adalah salah satu dari agenda-agenda yang sudah masuk sehingga terpilih untuk lebih didiskusikan lebih jauh. Nah, yang mana tahap kedua itu adalah formulasi kebijakan. Dari penyusunan agenda tersebut ke formulasi kebijakan, yang mana agenda-agenda tersebut akan dilakukan suatu pemecahan masalah untuk mencari alternatif yang ada sesuai dengan pemecahan-pemecahan masalah yang ada. Dan juga setelah hal tersebut dilakukan, baru menuju ke tahap selanjutnya yang bernama adopsi kebijakan. Nah, dari adopsi kebijakan ini, yaitu yang mana sudah tepat memilih alternatif yang akan ditempuh oleh para pejabat dan para petinggi, para pembuat kebijakan. Adapun dari tahapan-tahapan agenda yang telah dilewati tersebut, dalam hal ini metodologi alternatif yang dipilih yaitu metodologi alternatif analogi metafor sintetik. Nah, metode ini adalah salah satu metode yang dianggap dalam memecahkan solusi menggunakan identifikasi dalam pemecahan masalah yang ada. Sedangkan sintetik itu sendiri yaitu yang mana pemecahan masalah melalui proses diskusi yang melibatkan para agen-agen yang terlibat yang dianggap mampu menyampaikan suatu permasalahan yang ada dan juga dalam memecahkan permasalahan yang ada. Sehingga metodologi alternatif analogi metafor sintetik ini dianggap sangat cocok dalam menyelesaikan atau sebagai solusi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh kesenjangan pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Sehingga dari hal ini, karya tulis kami sendiri pun memiliki tujuan untuk melihat bagaimana eksistensi dan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, terutamanya
program studi action dalam mendorong pelajar-pelajar yang ada di Sumatera Selatan untuk mengembangkan diri dalam rangka untuk mendukung terwujudnya pendidikan berkelanjutan di negara kawasan ASEAN itu sendiri. Inti permasalahan dari paper presentasi kami adalah kesenjangan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah, yaitu terkhusus di bidang pendidikan. Bagaimana kesenjangan antara kabupaten dan kota. Baiklah, argumentasi kami berangkat dari bagaimana keresahan pelajar dari kabupaten yang baru mengetahui student exchange telah dilakukan pada saat mereka menjadi pelajar. Sedangkan pada daerah kota Palembang, rata-rata pelajarnya mengetahui bahwasanya student exchange telah dilakukan pada saat mereka menjadi pelajar. Sangat miris jika dibayangkan bagaimana kebijakan pendidikan yang sangat baik ini tidak menyentuh lini masyarakat daerah, karena untuk membangun suatu daerah yang baik dibutuhkan pendidikan yang baik juga. Di sini kami menganalisis bagaimana kebijakan domestik mempengaruhi kebijakan internasional, yaitu student exchange pada ASEAN. Baiklah, di sini kami menganalisis bagaimana kebijakan domestik seperti pemberian fasilitas kepada sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan tidak merata. Kenapa kami bilang tidak merata? Dikarenakan di kota Palembang mereka mempunyai fasilitas yang layak, sedangkan di kabupaten daerah mereka masih kekurangan fasilitas untuk ajar mengajar. Contohnya di Musi Banyuasin, bagaimana satu sekolah, satu ruangan disekat menjadi 3 untuk tingkat yang berbeda. Sangat miris jika dibayangkan dengan fasilitas yang ada di kota Palembang. Bagaimana kebijakan domestik tersebut mempengaruhi kebijakan international student exchange, sedangkan mereka di fasilitas saja masih kekurangan, apalagi untuk pemasukan informasi student exchange sendiri. Selain itu, bagaimana keberhasilan student exchange akan berkelanjutan apabila kebijakan domestik ini benar-benar diterapkan dengan baik. Bagaimana pemenuhan fasilitas antara pendidikan di daerah kabupaten dan pendidikan di daerah kota itu seimbang, sehingga mereka sama-sama merasakan bagaimana pendidikan layak itu. Selain itu, bagaimana pemasukan informasi terkait student exchange antara pelajar yang ada di kota Palembang dan kabupaten-kabupaten. Kami harapkan dari paper presentasi ini, kami berharap pemerintah dapat menunjang untuk pendidikan yang lebih baik. Karena apa? Karena pembangunan daerah berdasarkan pendidikan adalah untuk membangun daerah menjadi lebih maju. Sehingga kesimpulan dari paper presentasi kami adalah saat pendidikan suatu daerah baik, maka daerah tersebut akan ikut baik. Karena apa? Karena kemajuan pembangunan berkelanjutan untuk daerah dipengaruhi oleh insan-insan yang mempunyai pola pikir yang cerdas. Bagaimana pola pikir cerdas itu tercipta? Melalui pendidikan. Pendidikan juga diperlukan fasilitas yang layak untuk mendukung suatu pendidikan yang baik. Kami memberikan solusi bagaimana agar meratanya pendidikan yang layak bagi masyarakat kabupaten dan masyarakat kota Palembang, di mana data-data yang ada, bagaimana sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan terdata, dan bagaimana bentuk-bentuk fasilitas atau inventaris dari sekolah tersebut, sehingga pemerintah dapat menunjang apakah sekolah itu layak atau tidak, dan bagaimana pemasukan informasi terkait student exchange itu terjalan di kabupaten dan kota. Tidak ada lagi kesenjangan antara kabupaten dan kota. Terima kasih. Presentasi dari kami, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.